Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia. Saya adalah dosen tetap pada program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya dan S2 di program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keahlian saya di antara lain, yang pertama, pengantar ilmu komunikasi, yang kedua, psikologi umum, yang ketiga, sosiologi umum, yang keempat, komunikasi budaya, yang kelima, teknik pengambilan gambar dan penyuntingan, yang keenam, dasar jurnalistik, yang ketujuh, sistem pengolahan pers, yang kedelapan, broadcasting radio dan TV, yang kesembilan, psikologi komunikasi, yang kesepuluh, sosiologi komunikasi, dan juga lain sebagainya. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristekdikti tahun 2025. Dalam rangkaian kegiatan ini, saya menyusun dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang sosial dan juga politik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ilmu komunikasi yang dilaksanakan pada semester pertama tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, termasuk mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam pada semester pertama. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ilmu komunikasi yang dilaksanakan pada semester pertama tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, termasuk mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam pada semester pertama. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini terbagi dalam 4 kategori, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL di antara lain, yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kedua, menginternalisasi nilai norma dan juga etika akademik. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dirancang untuk memberikan gambaran kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ilmu komunikasi secara utuh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Materi perkuliahan yang menjadi ciri dari CPMK antara lain yang pertama adalah pengenalan ilmu komunikasi. Yang kedua adalah sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi. Yang ketiga, konsep dan unsur komunikasi. Yang keempat, proses komunikasi. Yang kelima, fungsi dan prinsip komunikasi. Yang keenam, model-model komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedelapan, makna dan tanda dalam komunikasi. Yang kesembilan, persepsi dalam komunikasi. Yang kesepuluh, komunikasi antar pribadi. Yang kesebelas, komunikasi kelompok. Yang ke-12 komunikasi publik, yang ke-13 komunikasi organisasi, dan yang ke-14 komunikasi massa. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini mencangkup 6 komponen, yaitu yang pertama, partisipasi penilaian atau keaktifan berbobot 10%, yang kedua, proyek berbobot 10%, yang ketiga, tugas berbobot 10%, yang keempat, kuis berbobot 10%, yang kelima, UTS berbobot 30%, dan yang keenam, UAS berbobot 30%. Penilaian dilaksanakan secara objektif berdasarkan indikator yang jelas, seperti ketepatan dan juga penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus.
Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur dan hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa dalam bentuk umpan balik atau feedback. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya dalam bidang komunikasi, media, broadcasting, dan juga dakwah. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online melalui sim.unublitar.ac.id. Sementara itu, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata melalui ceramah, diskusi kelompok, serta proyek pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan meliputi modul, presentasi PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, serta video pembelajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada materi pengantar ilmu komunikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah paling awal yang akan kita temui di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Kira-kira apa sih yang dibahas di sini? Kan kita sering ya mendengar kata komunikasi. Tapi apakah kita tahu secara harfiahnya, secara keilmuannya itu komunikasi itu membahas soal apa? Nah, saya mau bertanya ke teman-teman, kira-kira setiap hari setelah teman-teman bangun tidur pagi hari itu apa yang teman-teman lakukan pertama kali? Iya, buka HP, terus ada lagi yang lainnya mungkin? Cuci muka, terus ada yang kebelet nggak? Ya, kebelet. Terus sholat subuh pasti ya. Nah, semua itu ternyata juga termasuk komunikasi. Kalau kita buka HP, kita baca pesan, kita berarti menerima pesan. Nah, kira-kira kalau kebelet itu komunikasi apa bukan, teman-teman? Ya, komunikasi. Komunikasi berupa apa? Sinyal tubuh ya. Jadi, komunikasi itu kan macam-macam ya. Kalau ada sinyal dari tubuh kita merasa tidak nyaman, terus mungkin ketika kita kebelet perutnya sakit, terus mules, nah itu kan sinyal. Sinyal tubuh ingin mengkomunikasikan bahwa kita tuh butuh ke kamar mandi. Gitu ya. Itu kalau di komunikasi namanya komunikasi intrapersonal, berarti ke diri sendiri. Ya. Gitu. Lalu tadi ada lagi yang sholat subuh. Berarti itu komunikasi. Komunikasi apa tuh kira-kira? Komunikasi kepada Tuhan ya berarti. Jadi kita lakukan sholat, berdoa itu adalah termasuk juga komunikasi. Tetapi komunikasi kepada Tuhan. Gitu ya. Lalu di mata kuliah ini, kita tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai pengertian dan konteks komunikasi ya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengklasifikasikan instrumen-instrumen komunikasi. Jadi bisa membedakan ini komunikasi atau bukan gitu ya. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami tujuan dan fungsi komunikasi. Oke. Yang terakhir, mahasiswa dapat memberikan contoh fenomena komunikasi. Ini tujuan kita untuk materi hari ini. Lalu, kita masuk ke pendahuluan. Kenapa sih kita butuh berkomunikasi? Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Ini di ilmu sosiologi berarti ada ya. Kita nggak mungkin nggak berinteraksi dengan orang lain. Bahkan kita tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Ya, kalau hidup sendiri mati. Ya. Bahkan pas lahir kan kita butuh bantuan bidan. Terus setelah itu kita butuh bantuan ibu, setelah di sekolah kita butuh bantuan guru dan seterusnya. Kita tuh saling menolong dan butuh pertolongan. Lalu yang kedua ada komunikasi adalah sebuah kebutuhan bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Kalau teman-teman lapar, terus teman-teman pengen makan, teman-teman pasti berkomunikasi kan. Membeli itu termasuk komunikasi. Memesan makanan itu termasuk komunikasi ya. Lalu ada lagi ini seorang ahli ya. Namanya Scrum.
Jadi dia menganggap bahwa komunikasi dan manusia adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Berarti manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi. Intinya semua manusia pasti berkomunikasi, entah itu secara langsung, tidak langsung, individu ke kelompok, kelompok ke individu. Bisa bolak-balik. Nah, ini saya definisikan sendiri berdasarkan materi yang saya rangkum dan saya menemukan bahwa yang paling tepat ya, komunikasi adalah sebuah proses sistemik. Berarti itu ada prosesnya, ada urutannya. Di mana orang berinteraksi dengan dan melalui simbol untuk membuat informasi dan menafsirkan makna. Bahasa itu simbol bukan? Simbol ya, simbol verbal. Berarti secara diomongin gitu ya istilahnya. Kalau non verbal berarti secara tersirat atau tersurat. Nah, ini ada lagi menurut ahli komunikasi menurut Harold Laswell. Jadi ini intinya who, what, channel, whom, effect. Who itu siapa? Siapakah yang menyampaikan informasi atau komunikasi itu? Lalu what? Apa yang disampaikan ya? Lalu channel, media apa untuk menyampaikannya? Whom, siapa yang menerimanya? Lalu efeknya apa? Kalau saya berbicara seperti ini, ada medianya enggak? Berbicara langsung sama teman-teman. Ada enggak? Medianya apa? Kalau langsung, kalau misalnya lewat WA kan medianya HP. Kalau langsung, medianya apa? Ada medianya enggak kira-kira teman-teman? Yang ada angkat tangan coba. Yang enggak ada, angkat tangan. Enggak ada medianya. Jawabannya ada. Kok bisa ya? Padahal kan langsung ya. Medianya adalah udara. Tanpa udara teman-teman nggak bisa dengar suara saya. Ya, itu ada di ilmu fisika ya. Kalau kita kan nggak bahas itu ya. Tapi kita bahas secara generalnya aja. Gitu ya. Berarti semua komunikasi itu ada medianya termasuk ketika kita berbicara langsung. Gitu. Nah, di antara kedua ini, manakah yang termasuk komunikasi, teman-teman? Gambar 1, komunikasi bukan? Gambar 2? Kalau gambar 1 ini komunikasi apa? Secara langsung dan berkelompok, benar. Kalau yang kedua, komunikasi tidak langsung dan termediasi. Medianya adalah HP. Ya, benar. Kalau yang ini, coba. Apakah hal di bawah merupakan komunikasi? Komunikasi bukan? Komunikasi bukan? Kalau yang ini sebabnya apa kok komunikasi? Parfum nih. Padahal kan nggak bisa ngomong ya parfum ya. Tapi kok masuknya komunikasi? Kenapa tuh kira-kira? Ada pesan yang disampaikan. Misalnya kalau teman-teman biasanya yang punya teman lawan jenis cowok ya, pasti parfumnya beda sama kita ya, yang perempuan. Kita tuh sukanya biasanya yang bunga, floral apa gitu ya. Kalau cowok-cowok tuh lebih ke maskulin gitu ya. Nah itu kan juga komunikasi secara nggak langsung ya. Lalu ini, komunikasi berupa simbol. Ini kalau nggak disepakati bersama, kita nggak akan tahu kalau P dicoret ini artinya dilarang parkir. Ya kalau misalnya kita nggak ada kesepakatan, bisa jadi ada yang nganggap P dicoret ini dilarang pacaran. Loh, kan bisa jadi ya. Karena kita ada kesepakatan itulah. Komunikasi kan adalah sebuah kesepakatan bersama dan itu termasuk sosiati. Jadi banyak sekali masyarakat yang menyepakati tanda-tanda atau simbol tertentu sehingga kita bisa memaknainya secara sama gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cewek-cewek nih, kira-kira dress well itu termasuk komunikasi atau bukan? Jadi komunikasinya dalam apa nih? Dalam bentuk apa nih? Kalau dress well itu tujuan teman-teman apa? Ya, menghargai diri sendiri, bisa ya. Terus biar lebih pede. Terus
juga kalau misalnya teman-teman bekerja, terus teman-teman di lingkungan kampus itu untuk menunjukkan profesionalitas ya. Ya. Makanya kalau di ilmu komunikasi itu bahkan kita mengatur cara berpakaian. Bagaimana cara kita bisa dihargai orang? Oh, caranya ternyata dengan menghargai diri sendiri berupa dress well atau mungkin ya sesimpel rapi dan wangi ya. Itu aja udah. Kalau anak zaman sekarang tuh nyebutnya inilah apa tuh? Idaman lah, top tier atau apa ya bahasa TikToknya yang itu loh, yang good looking ya, benar-benar good looking. Itu ternyata di komunikasi juga dibahas. Kenapa kita harus good looking? Bukan karena kecantikan ya, tapi kita juga harus menghargai diri sendiri dengan cara berpenampilan rapi dan menarik gitu. Nah, lalu di sini ada definisi komunikasi lagi karena kita terus-terusan akan membahas tentang komunikasi itu sebenarnya ilmu tentang apa. Nah, di sini komunikasi adalah semua perilaku yang dapat dipersepsi oleh penerima atau receiver, baik disengaja atau tidak. Bahkan komunikasi tidak disengaja itu juga termasuk komunikasi. Ini contohnya lagi, kalau misalnya saya tiba-tiba ngajar, lalu saya bersin, saya komunikasi nggak? Bersin itu komunikasi atau bukan? Komunikasi. Dalam bentuk nonverbal, yang artinya saya mengisyaratkan ke teman-teman, kalau saya lagi bersin berarti saya sedang sakit, nggak enak badan, itu juga termasuk komunikasi. Itu ya. Lalu ini beberapa tujuan komunikasi teman-teman. Ada yang untuk mendukung identitas diri, ada yang membangun kontak sosial, bahkan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, fungsi komunikasi ini dibagi dua. Yang pertama adalah fungsi sosial, yaitu untuk kesenangan, untuk membangun ikatan, untuk membangun hubungan. Lalu ada fungsi pengambilan keputusan. Kita kan di sini semuanya bersama-sama pasti ingin mengambil keputusan ya. Keputusannya apa? Yaitu untuk memahami makna bersama tentang ilmu komunikasi itu apa, gitu ya. Nah, kesimpulannya ini ya teman-teman. Komunikasi itu meliputi komunikator, saya komunikator, lalu pesan, informasi yang saya sampaikan, komunikan, teman-teman semuanya adalah komunikan yang menerimanya, dan juga feedback, timbal baliknya. Lalu ada semua hal yang dapat dipersepsi oleh manusia adalah komunikasi, termasuk kebelet dan bersin ya. Komunikasi bisa disengaja atau tidak. Dan yang terakhir saya mengutip dari ahli, namanya agak susah ya saya sebutkan, Walzazik, Bivin and Jackson. You cannot not communicate. Berarti kamu tidak mungkin tidak berkomunikasi. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Oke, bagus pertanyaannya. Kita kan membahas ya komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau saya berbicara seperti ini berarti saya sedang melakukan komunikasi verbal. Kalau gini-gini, nonverbal ya. Kalau saya ngomong sambil gini-gini, dua-duanya berarti ya. Komunikasi verbal dan nonverbal. Nonverbal itu berarti yang tidak diucapkan. Ya. Apapun yang tidak diucapkan. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Fungsi dari komunikasi nonverbal itu adalah untuk mendukung komunikasi verbal. Manakah yang bisa dipercaya, teman-teman? Yang lebih bisa dipercaya, komunikasi verbal atau nonverbal? Kalau verbal kan bisa bohong. Gimana caranya? Berarti yang bisa dipercaya yang mana? Nonverbal. Makanya kalau di psikologi itu ada ilmu kita cari tahu orang berbohong itu tanda-tandanya apa. Oh mungkin matanya ke kanan atau mungkin dia garuk-garuk hidung, itu ada di psikologi. Ya. Itu ya. Berarti yang bisa dipercaya dari komunikasi verbal dan nonverbal adalah nonverbalnya gitu. Oke, baik. Gak ada pertanyaan lain? Oke, gak ada. Baik, karena semua sudah saya sampaikan dan pertanyaannya juga bagus-bagus dari teman-teman.
perkuliahan hari ini saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman sudah datang pada hari ini. Semoga saja ilmu yang saya sampaikan ke teman-teman dapat bermanfaat. Dan untuk kedepannya teman-teman bisa memanfaatkan ilmu ini untuk sebaik-baiknya dan untuk menunjang pekerjaan teman-teman ya tentu saja ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah dosen ilmu komunikasi yang berdedikasi dalam mengembangkan pemahaman teori dan aplikasi praktis komunikasi, khususnya dalam konteks studi komunikasi modern. Dengan latar belakang yang kuat dalam berbagai model komunikasi seperti linier, interaktif, dan juga transaksional, saya berkomitmen untuk membimbing mahasiswa agar mampu memahami dinamika komunikasi secara mendalam dan juga kritis. Selain itu, saya juga tertarik untuk mengintegrasikan beberapa perspektif seperti perspektif filsafat, humaniora, broadcasting, media, bahkan politik untuk memperkaya wawasan komunikasi yang humanis dan juga kontekstual. Saya rutin memanfaatkan fasilitas penyiaran sebagai media pembelajaran untuk mendukung proses pendidikan komunikasi yang lebih aplikatif dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, program studi komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Video ini disusun dan digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.